Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri menyoroti kasus perundungan di internet atau yang bisa disebut bullying online yang dialami pelajar. KPAI telah mencatat mengenai perundungan daring pada pelajar sejak tahun 2011 sampai dengan 2019, yakni mencapai 2.473 orang. Pada masa pandemik yang membuat siswa harus menggunakan internet, membuat siswa semakin rentan dengan perundungan di dunia maya. Banyak perilaku negatif yang terjadi di sosial media yang membuat Bapak Nadiem prihatin. Tidak sedikit perilaku negatif di media sosial yang melibatkan pelajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya bullying itu. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata perundungan, yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan sengaja kepada orang yang lemah. Biasanya bullying dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Karena hal tersebut, mereka melakukan penindasan dan berperilaku semena-mena kepada yang lemah atau yang derajatnya berada di bawah mereka. Penindasan tersebut biasanya berupa tindakan kekerasan, cemoohan, ejekan, juga perkataan atau tindakan yang menyudutkan. Di Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan kata bullying, karena bullying sudah seperti sebuah kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Di era Society 4.0, dengan teknologi canggih ini kita mengenal yang namanya cyberbullying. Apa sih sebenarnya cyberbullying itu? Cyberbullying merupakan bentuk perundungan atau bully secara online di dunia maya dengan menggunakan media sosial. Contohnya yaitu menyebarkan berita hoax tentang seseorang, memberikan komentar buruk seperti merendahkan, mempermalukan di media sosial, menyudutkan influencer dan menjudge-nya, dan lain sebagainya. Dalam cyberbullying, baik pelaku maupun korban tidak mengenal umur. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, ada bullying fisik. Yang kedua, ada bullying verbal. Yang ketiga, ada agresi relasional. Yang keempat, ada cyberbullying. Mengapa terjadi bullying dan cyberbullying? Karena kurang kesadaran dari anak atau orang tersebut. Kemudian, pola asuh orang tua yang kurang diperhatikan, minimnya komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik, kurang kesadaran masyarakat terkait etika budaya sopan santun dan saling menghargai sesama manusia, dan pola pertemanan yang bebas dan kurang baik. Terdapat beberapa dampak dari tindakan bullying. Yang pertama, dampak bagi korban. Korban perundungan dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, mental, dan juga masalah akademik. Mereka juga bisa merasakan gejala-gejala seperti depresi, cemas, meningkatkan perasaan sedih, perubahan pola tidur dan makan, serta hilangnya minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak jarang, korban bullying kemudian melakukan tindakan balasan yang kejam. Selanjutnya, dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah, impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi. Memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Selanjutnya, dampak bagi orang lain yang menyaksikan bullying. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut,
maka orang lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja, tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Cara mengatasi dan meminimalisir terjadinya bullying dan cyberbullying yaitu dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan terpadu. Yang pertama, upaya pencegahan yaitu 1. Dimulai dari anak dengan menanamkan nilai-nilai keberanian dan kepercayaan diri pada anak selaku orang tua. 2. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan cinta kasih antar sesama kepada anak. 3. Mengajarkan etika terhadap sesama dan berikan teguran jika anak melakukan kesalahan. 4. Mendampingi anak dalam menyerap informasi dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. 5. Melakukan dan membiasakan untuk berkomunikasi dengan baik antara guru dan peserta didik. 6. Membangun kelompok masyarakat agar peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung. 7. Memilih dan bermain dengan teman yang baik, soleh, dan soleha, serta menjauhi pergaulan bebas. Upaya penanganan yaitu dengan menerapkan program pendekatan pemulihan sosial yang mempunyai nilai utama seperti penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi, yaitu 1. Mengharapkan yang terbaik dari orang lain. 2. Bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. 3. Bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. 4. Peduli kepada orang lain. Jika bullying dan cyberbullying terjadi pada diri kita, akan menurunkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai norma agama, minimnya kesadaran tentang hak asasi manusia, akan lunturnya nilai-nilai akhlak mulia, lunturnya etika budaya sopan santun dalam menghargai sesama.